Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Tasya dengan nomor NPM 183112350740079. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang identifikasi pada bentuk-bentuk penalaran langsung dan contoh studi kasusnya. Penalaran merupakan satu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Menyatukan nalar adalah salah satu corak berpikir untuk menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan memperhatikan asas-asas pemikiran, yaitu Principium Identitas, Principium Contradictionis, Principium Terti Exclusi, dan Principium Compromi. Jadi, penalaran merupakan salah satu proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi, penalaran merupakan salah satu atau proses berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan berpikir, bukan dengan perasaan. Meskipun seperti dikatakan Pascal, hati pun mempunyai logika sendiri. Meskipun demikian, patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran. Jadi, penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Penarikan kesimpulannya dianggap benar jika penarikan kesimpulan dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut dengan logika. Penalaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Penalaran langsung merupakan penalaran yang premisnya hanya sebuah proposi dan langsung disusul dengan proposi lain. Sebagai kesimpulannya, penalaran langsung ditarik hanya dari satu premis saja. Penarikan konklusi secara langsung dapat memberikan keterangan yang lengkap tentang proposisi yang diberikan, yaitu dengan menyatakan secara eksplisit apa-apa yang telah dinyatakan secara implisit di dalam premis. Contoh kasus penalaran langsung. Contohnya, semua bintang film memakai brand Gucci. Itu sebagai subjek atau predikat. Jadi, kesimpulannya, sebagian pemakai brand Gucci adalah pemain film. Istilah penalaran langsung berasal dari Aristoteles untuk menunjukkan penalaran yang premisnya hanya terdiri dari sebuah proposi saja. Istilah penalaran langsung berasal dari Aristoteles untuk menunjukkan penalaran yang premisnya hanya terdiri dari sebuah proposi saja. Konklusinya ditarik langsung dari proposisi yang satu itu dengan membandingkan subjek dan predikatnya. Penalaran langsung dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah posisi, penalaran langsung dengan perawanan kualitas dan kuantitas proposisi. Dan kedua ada eduksi, penalaran langsung dengan mempersamakan makna proposisi dalam redaksi yang berbeda. Oposisi dalam logika adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengelolaan term yang sama. Pertentangan tersebut diartikan sebagai hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Eduksi. Penalaran eduksi adalah proses penyimpulan di mana akal budi kita bergerak dari sebuah proposisi ke sebuah proposisi lain tanpa harus mengerti, mengganti, atau mengubah makna yang terkandung di dalamnya. 2. Penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung penarikan konklusinya atas lebih dari satu proposisi. Konklusinya ditarik dari dua premis. Penalaran tidak langsung adalah penalaran yang didasarkan atas dua proposisi atau lebih sebagai premis, kemudian disimpulkan. Penyimpulan adalah suatu kegiatan manusia tertentu. Dalam dan dengan kegiatan penyimpulan itu, seseorang bergerak menuju ke pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang dimiliki dan berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya itu. Contoh penalaran tidak langsung. Semua siswa adalah anak rajin. Budi adalah mahasiswa. Budi adalah anak yang rajin.
Sekian presentasi dari saya. Semoga materi presentasi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.